Selamat bertemu kembali, saudara sekalian saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini kita melanjutkan untuk pembahasan firman Tuhan dari Injil Matius. Hari ini kita masuk dalam Matius pasal yang keempat. Mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami akan membahasakan firman-Mu. Tuhan pimpin, berkati, supaya kami bisa mengerti, melakukan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh melihat betapa indahnya hidup ini, supaya hidup kami semakin berbuah-buah, dan supaya kami siap waktu Tuhan datang menjemput kepunyanya. Berkati hamba-Mu, layakkan, sucikan, dipakai menjadi saluran berkat. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Kita akan melihat dari Matius pasal yang keempat. Saya akan sharingkan firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesianya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti." Kita mungkin akan bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus dicobai dan perlu untuk dicobai? Bukankah dia anak Allah, dan kenapa dia harus mengalami pencobaan itu? Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa untuk melakukan kehendak roh, untuk memperbaharui akan image dari Adam pertama yang sudah rusak dan telah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya untuk mau dicoba, untuk membaharui, merestorasikan akan Adam pertama yang sudah gagal. Yang ketiga, untuk mengingatkan kita bahwa kita pun akan memperoleh kemenangan yang sama terhadap segala dosa ataupun segala pergumulan tantangan hidup ini kalau kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus dicobai untuk mengingatkan kita akan dapatkan kemenangan yang sama. Kapankah pencobaan itu datang? Pencobaan itu datang waktu setelah Tuhan Yesus dibaptis dan dia sudah memperoleh kemuliaan dari Bapanya dan dari Roh Kudus yang sudah menaunginya. Kapankah Tuhan Yesus dicobai? Setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi kita harus berhati-hati saat kita merasa rohani kita semakin naik, saat kita merasa semakin dekat dengan Tuhan, saat kita merasa ingin lebih dekat dengan Tuhan, saat itulah pencobaan semakin dahsyat, semakin besar, dan disitulah kita harus semakin berakar supaya jangan tumbang. Apakah ini niat dari iblis atau Yesus sendiri yang ingin dicobai? Apakah Tuhan Yesus sendiri yang menginginkan dirinya dicobai, atau ini semua adalah niat dari si jahat, dari si iblis?
Alkitab mengatakan dengan jelas Matius 4 bahwa Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Jadi ini semua adalah niat dari Roh Kudus. Ini semua adalah ide dan Roh Kudus yang memimpin Tuhan Yesus untuk masuk ke padang gurun dan dicobai. Kita melihat peranan Roh Kudus itu sangat besar dan bersatu dalam diri Kristus karena Roh Kudus karena Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah bagian dalam diri Kristus, di mana dia dikandung, Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus menurut pengakuan iman rasuli. Dan selain itu, setelah dibaptis kita melihat ada burung merpati yang menghinggap kepala Tuhan Yesus sebagai lambang Roh Kudus. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati untuk menerangi Yesus, untuk menaungi Kristus yang baru saja dibaptis. Dan ini Roh Kudus yang sama juga yang memimpin Kristus ke padang gurun untuk dicobai. Dan nanti kita akan belajar bahwa Roh Kudus sendiri yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Dia dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi peranan Roh Kudus itu sangat besar dan menyatu dalam diri Kristus Yesus. Apa yang terjadi dalam diri seseorang kalau dia 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, dia berpuasa? Menurut catatan, menurut ahli yang sudah mempelajari hal ini, seorang manusia hanya bisa bertahan selama 45 sampai 60 hari kalau dia tidak makan dan tetapi tetap minum. Jadi kemampuan tubuh manusia hanya sampai 40 hari dan maksimal 61 hari kalau dia tidak makan. Namun demikian dia harus minum setiap hari supaya tetap bisa bertahan dalam berpuasa yang panjang itu. Jadi Tuhan Yesus tidak makan selama 40 hari dan 40 malam, namun demikian dia masih tetap minum. 40 hari 40 malam mengingatkan kita akan kejadian 7 ayat yang keempat, di mana saat itu air bah dicurahkan dari langit dan turun ke atas bumi, menggenangi dan menenggelamkan dunia ini. Setelah 40 hari 40 malam air bah dicurahkan. Dan di dalam Keluaran 24 ayat 18 kita melihat Musa, dia bertemu Tuhan, dia naik ke atas gunung Horeb selama 40 hari 40 malam dia tinggal di atas gunung Horeb. Dan kalau kita lihat juga di 1 Raja-Raja 19 ayat yang 8, Elia pun berjalan selama 40 hari 40 malam ke gunung Horeb, ya, atau gunung Sinai. Jadi kita melihat 40 hari muncul berkali-kali, dan sekarang waktu Tuhan Yesus dicobai, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Siapakah yang mencobai Tuhan Yesus waktu dia di padang gurun itu? Siapakah si pencoba itu? Kita melihat bahwa pencoba itu tiada lain. Ayat 1 dan ayat 5 berkata bahwa si jahat, si setan itu. Kenapakah iblis atau si jahat ini memulai pencobaan dengan mengatakan, kalau kamu anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Kenapa dia perintahkan Tuhan Yesus untuk mengubah batu-batu yang ada di sana menjadi roti? Karena saat itu Tuhan Yesus yang adalah manusia sejati, manusia 100%, sangat-sangat lapar. 40 hari, 40 malam tidak makan, dan dia sangat lapar sekali. Dan dengan mengubahkan batu menjadi roti, itu akan membuat Tuhan Yesus dalam dirinya lebih bergantung kepada dirinya sendiri daripada kepada Bapa. Ini akan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi percaya pada pemeliharaan Allah. Itu sebabnya maka iblis menyuruh Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti, untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lagi taat, tidak lagi mempercayai akan kepemimpinan Bapanya. Dengan mengubah batu menjadi roti. Bisa nggak Tuhan lakukan hal itu? Sangat mudah, sangat bisa. Bayangkan kalau Tuhan lakukan, seluruh padang gurun akan menjadi bakery, fresh from the oven. Namun Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dan bagaimanakah dia mematahkan serangan si jahat itu? Dia mengutip
dari kitab Ulangan 8 ayat ketiga, Tuhan Yesus mengutip Ulangan 8 ayat ketiga berkata, sebab tertulis dan senantiasa tinggal selamanya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup manusia bukan hanya bergantung pada makanan untuk perut, tapi juga untuk apa yang keluar dari mulut Allah, yang tiada lain adalah firman-Nya. Hidup manusia butuh makanan secara jasmani, yaitu roti, tapi juga butuh makanan secara rohani, yaitu firman Allah. Kita pahami sungguh-sungguh manusia sebagai ciptaan Tuhan, kita butuh akan roti, kita juga butuh akan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Yohanes 4 ayat ke-34, Tuhan Yesus juga berkata, ada makanan lain daripadaku, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Selain melakukan, harus menyelesaikannya sampai selesai, sampai tuntas. Dengan melakukan kehendak Bapanya dan mempercayai pemeliharanya, itu lebih penting dari kelaparannya saat itu. Bagi Kristus melakukan kehendak Bapanya itu lebih dari segala-galanya, walaupun dia sangat-sangat kelaparan saat itu. Kemudian si jahat membawa Tuhan Yesus ke bumbungan bait suci dan menyuruh, dan di sini kita akan bertanya, kok iblis bisa ada di tempat-tempat suci, tempat kudus? Ya, iblis bisa ada di mana-mana saja, bahkan di tempat suci, di tempat kudus pun, dan di dalam hati kita pun yang terdalam, dia bisa ada, dia bisa tinggal di dalamnya. Dan kenapa Tuhan Yesus mengizinkan hal itu terjadi? Sepertinya membiarkan dirinya dibawa ke sana ke sini, sepertinya iblis bisa menguasai diri Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri yang mengizinkan dirinya untuk dibawa oleh si jahat karena dia ingin untuk menggantikan kegagalan Adam pertama. Itu sebabnya dia harus betul-betul menjadi Adam kedua yang dicobai seperti Adam yang pertama. Dan itu sebabnya waktu dia dibawa ke bumbungan bait Allah, dia nurut untuk memenuhi peranan dia sebagai pengganti Adam pertama, yaitu menjadi Adam yang kedua. Dan disinilah serangan yang kedua dimulai, di mana iblis berkata, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah, sebab ada tertulis, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga memelihara engkau sehingga engkau tidak terantuk dari jatuh ke tanah. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan firman Allah. Sekarang saatnya iblis pun mengutip melalui firman Allah. Tuhan Yesus memakai senjatanya yaitu firman Allah. Iblis pun sekarang memakai senjata yang sama, yaitu mengutip dari firman Allah, yaitu dari Mazmur 91. Karena di sana dikatakan ayat 11, karena dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dalam setiap jalanmu, dia akan mengangkat engkau dengan tangannya, sehingga kamu tidak akan terjatuh, terantuk batu. Kembali di sini, Tuhan memakai serangan, menangkis serangan dengan firman Allah, iblis memakai serangan yang sama yaitu dengan firman Allah. Dan bagaimanakah, daerah manakah yang diserang oleh iblis? Mengapa iblis menyerang daerah ini? Karena Tuhan Yesus mengklaim sebelumnya bahwa dia percaya akan pemeliharaan Bapanya. Kalau engkau percayakan pembelian Bapamu yang di sorga, buktikan dong. Perlihatkan bahwa engkau percaya pada pembelian Bapamu yang di sorga dengan cara menjatuhkan dirimu. Sebagai bukti engkau percaya, engkau tidak akan mati, engkau tidak akan binasa, karena pasti ada malaikat datang untuk menopang, untuk menjaga, melindungi, menjadi bantal yang empuk, untuk menjadi kasur, supaya engkau tidak mengalami luka-luka. Dengan mencobai ini, sebetulnya iblis berharap Tuhan akan terangsang, akan terpancing, akan kesombongannya, sehingga dia akan menunjukkan
kekuasaannya kepada banyak orang yang sedang datang untuk beribadah, untuk menyembah di bait suci. Bayangkan saat itu malaikat akan datang menopang dia, dan dia akan menunjukkan dengan begitu hebatnya kepada orang banyak. Dan ini adalah kegagalan yang dialami iblis yang sombong, ingin seperti Allah. Dia gagal di sana, dan kegagalan itu dia pakai sebagai serangan yang sama, yaitu kesombongannya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus pun terpancing untuk menjadi sombong, menjadi arogan. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kalau dia melakukan apa yang iblis lakukan, tentu saat itu banyak orang yang terjadi, saat itu banyak orang akan terkagum-kagum karena mereka akan melihat sendiri bagaimana malaikat datang menopang Tuhan Yesus sehingga dia tidak terjatuh ke tanah. Itu adalah satu pertunjukan yang hidup, pertunjukan spektakuler, karena mereka belum pernah melihat, belum pernah bertemu, dan tiba-tiba mereka melihat malaikat yang begitu banyak datang, menjaga, menopang, mengangkat tangan Tuhan Yesus, sehingga dia tidak terjatuh yang dari bumbungan bait Allah. Sehingga orang-orang akan sangat terpesona, kagum, wah ini orang hebat sekali. Malaikat-malaikat pun menjaga dengan nyata, sehingga dia tidak mengalami luka sedikit pun. Dan popularitas Tuhan Yesus tentu tiba-tiba akan naik, dan akan mempengaruhi banyak orang di sekitar Yerusalem, karena mereka akan dari mulut ke mulut bercerita betapa hebatnya akan Yesus ini, sehingga malaikat pun datang menopangnya. Tetapi dengan melakukan ini, berarti Tuhan Yesus gagal, dan dia jatuh ke dalam dosa, dan dia tidak berhasil untuk menggantikan Adam pertama yang sudah jatuh dalam dosa. Karena sebagai Adam yang kedua, dia sendiri sudah jatuh dalam dosa dan tidak mengikuti kehendak Bapanya yang di surga. Itu yang terjadi kalau Tuhan Yesus sampai menyatakan, buktikan akan keagungannya, kehebatannya dengan melompat dari bumbungan bait Allah, menunjukkan akan kehebatan kesombongannya. Bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi, menangkis, mematahkan serangan-serangan iblis ini? Kembali dia mengutip dari kitab Ulangan 6 ayat 16, bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Seperti ada tertulis dan tertulis selamanya, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak boleh mencobai akan Allah? Kenapa tidak boleh kita mentes Tuhan? Karena waktu kita mentes Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita ragu-ragu dan kita tidak percaya akan pemeliharaannya. Waktu kita tes dia, berarti kita berkata, benar nggak sih? Saya ingin bukti, buktikan dong. Saya ingin bukti nyata bahwa Tuhan itu pelihara saya. Tuhan itu sayang saya. Tuhan itu peduli dengan saya. Maka harus dites. Menunjukkan bahwa kita ragu-ragu, tidak percaya akan pemeliharaannya. Itu juga berarti bahwa kita yang mengambil kontrol dalam hidup ini, sehingga kita yang menentukan bukan kehendak Bapa yang harus terjadi, melainkan kehendak saya yang harus terjadi. Karena saya mengontrol akan hidup ini, akan yang apa yang saya mau. Tetapi walaupun demikian, Alkitab mengatakan bahwa kita masih bisa mentes Tuhan. Bolehkah kita mentes Tuhan? Tidak bisa, tidak boleh. Tetapi kita boleh mengetes Tuhan, kecuali dalam hal Maliaki 3:10. Dalam hal ini yaitu tentang perpuluhan. Ya, Tuhan berkata dengan jelas dalam Maliaki 3:10, ujilah aku jika engkau memberikan persembahan perpuluhanmu, ujilah aku, apakah aku tidak akan memberkati engkau dan membukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Ujilah aku. Kita boleh mentes Tuhan hanya dalam perpuluhan. Itu yang tertulis satu-satunya dalam Perjanjian Lama. Mentes Tuhan hanya diizinkan dalam hal perpuluhan, dan satu-satunya dalam Perjanjian Baru, yaitu di 1 Yohanes 4:1, berkata kita boleh mentes Tuhan, menguji
roh. Apakah ini roh berasal dari Allah atau tidak? Kita boleh menguji apakah ini roh yang dari Tuhan atau bukan. Jadi dalam hal manifestasi dari roh, kita boleh menguji, kita boleh mentesnya. Selain itu, jangan sekali-sekali mentes Tuhan, kecuali dalam hal perpuluhan dan dalam hal mengetes apakah ini manifestasi sejati dari Roh Kudus atau bukan. Jadi itu yang diizinkan. Tuhan Yesus memperoleh kemenangan untuk kedua kalinya sewaktu dicobai, karena yang pertama, dia tidak ada ambisi untuk pamer diri. Dalam diri Kristus, dia tidak ada ambisi untuk pamer diri. Dia tidak sombong. Karena dia sangat lemah lembut, dia sangat rendah hati, dan dia tidak ada antusias untuk sombong. Yang kedua, dia selalu menggunakan firman Allah untuk melawan segala serangan si jahat. Dia selalu mengutip dan memakai firman Allah. Yang ketiga, kehendak dia hanyalah untuk melakukan kehendak Bapanya. Kenapakah dia menang? Karena kehendak Tuhan hanya satu, yaitu mentaati, melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Kemudian pencobaan yang terakhir adalah yang ketiga, di mana iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang paling tinggi, ke puncak gunung yang tertinggi, dan menunjukkan kepada segala kerajaan dunia dan kemuliaannya. Kita tidak tahu di mana lokasi itu. Apakah lokasi itu masih di Israel, di tanah Yudea? Kalau itu di Yudea, berarti gunung tertinggi saat itu adalah Gunung Hebron. Atau mungkin ke atas puncak gunung yang tertinggi di dunia, yaitu Gunung Mount Everest di India, di Himalaya, dekat Nepal sana. Jadi kurang jelas apakah ini di Israel, Yudea, atau di puncak gunung tertinggi di dunia, yaitu di Mount Everest. Tapi yang jelas Tuhan Yesus dibawa ke puncak gunung yang tertinggi, dan iblis menunjukkan akan kemuliaan dunia ini, segala kemewahannya. Ini berarti menunjukkan kepada takhta dan harta. Yang mau dicoba di sini, kalau yang kedua adalah kesombongan, di sini adalah takhta dan harta. Ini yang sedang diuji, yang sedang dicobai. Kenapakah iblis ingin memberikan kuasa itu kepada Tuhan Yesus? Apakah iblis sesungguhnya punya kuasa itu atas dunia ini? Apakah iblis sesungguhnya dia paling berkuasa di dunia ini? Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 1, dikatakan bahwa bumi itu sebelumnya itu kacau balau, dan karena iblis yang jatuh dari surga, dia merusak akan ciptaan Allah yang pertama, sehingga bumi itu menjadi kacau balau, tidak berbentuk. Dan itu sebabnya Tuhan Allah datang dan dia merestorasikan, menciptakan kembali yang sudah rusak itu menjadi baik, menjadi benar kembali. Jadi yang pertama, dia merusakkan ciptaan Allah pertama, sampai Tuhan Allah datang dan menciptakan kembali dunia yang kedua, ciptaan yang kedua di dunia ini. Jadi ciptaan yang Allah pertama, termasuk dunia-dunia purba, itu sudah dikacau balaukan oleh iblis, dan itu sebabnya harus direstorasikan dengan penciptaan yang kedua, di mana saat itu Adam adalah manusia pertama yang ditempatkan Allah, yang diberikan kuasa sebagai wakil Allah di dunia. Dialah sesungguhnya yang punya otoritas akan dunia ini. Itu Tuhan dengan jelas mengatakan dalam Kejadian 1:26, dia memberikan kuasa atas dunia ini kepada Adam sebagai wakil Allah di dunia ini. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia dan keturunannya lebih tunduk dan taat pada kuasa iblis, sehingga kuasa iblis itu semakin hari semakin bertambah-tambah. Karena
Adam pertama gagal, maka kekuasaan iblis pun semakin bertambah. Kalau kita lihat di Efesus 2 ayat kedua, dia adalah penguasa jahat di udara ini, dan dia semakin bertambah-tambah kuasanya karena kegagalan Adam sebagai ciptaan Allah manusia pertama. Tetapi kita harus ingat bahwa kekuasaan iblis itu sangat restricted, sangat terbatas, dan sangat sementara. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus perlu untuk mengambil kembali, merebut kami kembali akan kekuasaan iblis itu dengan menjadi Adam yang kedua. Sehingga apakah iblis sangat berkuasa? Kekuasaannya itu hanya sementara dan singkat waktunya. Itu karena dia diusir dari surga, jatuh ke dunia, dia menguasai bumi ini, namun demikian kuasa itu tidak pernah diberikan kepadanya. Hanya diberikan kepada Adam dan kepada Kristus Yesus sebagai Adam yang kedua. Bagaimanakah iblis menyerang Tuhan Yesus? Maka dia berkata, semua ini akan aku berikan kepadamu jikalau engkau sembah aku dan jikalau engkau tunduk dan menyembah aku. Bayangkan, ini hal yang mudah, bukan? Tinggal tunduk, tinggal hormat, tinggal menyembah, maka seluruh kekayaan, kemewahan, kegemerlapan dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Dari iblis kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi kalau seandainya Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa dengan melakukan kehendak iblis, dengan menyembahnya dan dengan tunduk dan menyembahnya, apa yang terjadi? Maka yang terjadi saat itu adalah seluruh dunia ada dalam satu agama, yaitu agama Kristen. Kita tidak mengenal agama-agama lain, karena seluruh dunia sudah diberikan pada Kristus, dan seluruh dunia hanya punya satu agama, yaitu agama Kristen. Tidak ada agama-agama lain yang muncul, yang bertentangan atau yang menyerang Kristen, karena semuanya sudah Kristen. Dan Yesus sebagai pemimpin yang tertinggi, sehingga tidak ada lagi konfrontir antara agama satu dengan agama yang lain. Tetapi Tuhan Yesus yang berdosa, tentu Tuhan Yesus yang tidak bisa menghantar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun seluruh dunia Kristen, tapi tidak satu pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga, karena Kristus sebagai pemimpin umat Kristen yang saat itu telah jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Kristus harus menang dalam percobaan ini. Dan kalau itu terjadi, tidak perlu lagi ada misionaris yang dikirimkan, tidak perlu ada penginjilan, tidak perlu ada pelayanan lain. Semua tidak dibutuhkan karena seluruh dunia sudah diberikan kepada Tuhan Yesus yang sudah jatuh dalam dosa. Namun, bagaimanakah Tuhan Yesus mengalahkan akan serangan si iblis ini? Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mematahkan, menghancurkan serangan iblis? Maka yang dilakukan Tuhan Yesus ayat yang ke-10 berkata, pergilah daripada setan, karena sudah tertulis dan tetap tertulis selamanya bahwa kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan melayani Dia. Hanya kepada Tuhan Allah kita harus menyembah dan melayani Dia. Kembali di sini Tuhan Yesus mengutip dari kitab Ulangan 10 ayat 12. Yang harus dilakukan adalah kamu harus menyembah Tuhan Allah, bukan menyembah engkau iblis, menyembah Tuhan Allah dan melayani Dia. Ulangan 10 ayat 12. Di sini kita pun belajar bahwa kita semua manusia diciptakan hanya dengan satu maksud, yaitu untuk menyembah dan untuk melayani Allah. Tujuan kita hidup tiada lain, hanya untuk menyembah Tuhan Allah dan melayani Dia. Itulah sebabnya kita ada di dunia ini. Apa yang terjadi kalau kita tidak percaya akan hal itu dan tidak mentaatinya, tidak lagi mau menyembah, tidak lagi mau melayani Tuhan, maka kita sesungguhnya bukanlah manusia yang diciptakan seturut kehendaknya. Kita bukan manusia yang Tuhan ciptakan menurut kehendaknya.
kalau saya mempunyai sebuah pen itu dicipta untuk menulis, dan saya akan menulis seperti yang saya inginkan dari pen ini. Pen ini harus keluarkan tintanya. Kalau suatu saat pen ini tidak lagi bisa mengeluarkan tinta, tentu saya akan buang dan saya akan mencari pen yang baru, bukan? Demikian juga dengan manusia, tujuan hidup dia hanya untuk melayani, hanya untuk menyembah Tuhan. Kalau tidak bisa lakukan itu, tentu akan dibuang, tentu akan hilang dari muka bumi ini, karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Dan orang-orang seperti ini tentu akan menjadi penyembah iblis. Kalau dia tidak lagi mau menyembah Tuhan, tidak lagi mau melayani dia. Dan sebagai akhirnya, orang seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi penting sekali bagi kita, kita dicipta untuk melayani dan untuk menyembah dia. Dan bagaimana akhir dari 3 pencobaan ini? Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus dicobai oleh si jahat? Maka Alkitab berkata, iblis meninggalkan dia dan para malaikat datang dan melayani Tuhan Yesus. Dan itulah saatnya bagi Tuhan Yesus untuk berbuka puasa. Di saat itulah dia baru bisa makan setelah menang dari 3 pencobaan itu. Dan Tuhan Yesus menang atas segala pencobaan-pencobaan yang datang kepadanya. Dan ini memberikan janji kepada kita bahwa kita akan menang terhadap segala dosa. Iblis akan dihancurkan dan segala filosofi dunia ini akan sirna. Dan kita harus hati-hati bahwa pencobaan itu ada 3, yaitu berkenaan dengan takhta, berkenaan dengan harta, dan yang ketiga berkenaan dengan seks. Ini yang menjadikan seorang manusia jatuh dalam dosa. Dan ingat, Tuhan sudah berkata bahwa kita akan menang dan lebih dari pemenang, karena Kristus sudah menang atas segala pencobaan. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk hidup yang berkemenangan dalam Engkau. Kalau Engkau sudah menang atas pencobaan, kami percaya kuasa kemenangan yang sama pun turun dan terus terjadi dalam diri kami. Karena kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Tuhan tolong bantu kami di saat kami lemah. Kami ingin ada kekuatan yang baru dengan hidup dekat dengan Tuhan dan mempercayai bahwa kuasa kemenangan itu sudah diberikan. Otoritas kemenangan atas kuasa pencobaan itu sudah ada dalam diri kami, sehingga kami tampil sebagai pemenang dan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan. Kami ingin terus menyembah, kami ingin terus melayani, karena itulah sebabnya Engkau ciptakan kami untuk berada di dunia ini. Kami ingin tunaikan tugas ini sampai nafas terakhir, sampai Tuhan memanggil kepunyaannya. Terima kasih dan kuatkan kami sekalian ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.